Tidak ada wanita paling cantik di seluruh alam ini kecuali dia. Tidak ada wanita paling jalang di seluruh semesta ini kecuali dia. Bintang Fajar, begitu mereka menyebutnya. Atau bintang kejora, kata penduduk di Nusantara. Istar, menurut orang Babilonia. Kecantikannya menggemparkan semesta. Semua tunduk pada pesonanya. Pesona tubuh sempurnanya, pesona kecantikan wajahnya, pesona putih dan halus kulitnya yang glowing sempurna. Seperti yang diharapkan ibu-ibu beranak dua di seantero Nusantara saat ini. Dialah Dewi Venus menurut orang Romawi. Atau Aphrodite menurut orang Yunani. Dan seluruh dewa telah bercinta dengannya, kecuali dua, yaitu Hades dan Zeus. Bagi para pemuda dan bapak-bapak serta om-om, bayangkan ada seorang mamah muda yang begitu cantik, seksi, super hot, dan senang keluar halaman tanpa secuil benang pun. By the way, memang Dewi Venus ini, kalau menurut orang Romawi sering digambarkan sebagai wanita yang sering bertelanjang. Dan wanita ini menjadi tetangga Anda. Tidakkah Anda ingin memilikinya? Bagi para gadis remaja dan ibu-ibu, baik yang wajahnya sudah glowing maupun belum glowing, bayangkan ada seorang istri tetangga yang tingkat keglowingannya melebihi Anda semua. Dan katanya seluruh pemuda, bapak-bapak dan om-om di RT Anda sudah dikencaninya, termasuk pacar atau suami Anda. Tidakkah Anda begitu ingin menyetroni dan mencakar wajah cantiknya? Itulah yang terjadi. Menurut Hesiod, seorang penulis pada sekitar 700 tahun sebelum Masehi, bahwa kehadiran Venus telah menimbulkan gonjang-ganjing di alam dewa orang Romawi. Gila, itulah kata yang tepat untuk menggambarkan semesta pada waktu itu. Semua gila atau tergila-gila pada kecantikannya. Bukan gila kekayaan atau crazy rich. Manusia, entah sejak kapan, setidaknya setelah mampu menatap langit dan memperhatikan bintang, telah memperhatikan bahwa ada satu bintang yang paling terang di antara semua bintang. Bintang paling cemerlang dan berkedip paling indah. Bintang ini muncul pamer dengan segala keindahannya sesaat setelah matahari tenggelam. Lalu dia menghilang. Dan datang kembali menjelang pagi sambil membawa sinar matahari. Itulah yang mengakibatkan Venus atau Aphrodite disebut juga sebagai sang pembawa cahaya atau the light bringer. Tapi bukankah the light bringer adalah Lucifer, sang iblis? Mengenai hal ini ada sejarah tersendiri yang merubah sang dewi menjadi iblis. Tetapi tidak akan saya ceritakan di sini. Kembali ke si cantik yang pulang pagi, bapak-bapak dan ibu-ibu, tentu itu menimbulkan tanda tanya besar di benak Anda semua. Tentang tetangga cantik di dekat rumah Anda itu kan. Bayangan Anda pasti sudah kemana-mana kan? Zaman dulu juga begitu. Sehingga pemerhati langit di seluruh dunia mencurigainya. Dan membuat suatu cerita mitos tentang seorang dewi muda cantik jelita yang suka berselingkuh dengan seluruh penghuni langit tempat bersemayamnya para dewa dan berbagai lelaki di dunia. Padahal bintang yang dianggap sebagai dewi di langit itu adalah sebuah planet yang menempati urutan kedua pada orbitnya mengelilingi matahari. Jarak terjauhnya ke planet bumi adalah 260 juta kilometer. Tetapi dia adalah planet yang terdekat ke bumi.
Pengamatan ilmiah pertama pada planet Venus dilakukan oleh Galileo Galilei di abad ke-17. Setelah mengamati terjadinya siklus sabit planet Venus, yang sama seperti siklus bulan kita yang membentuk sabit hingga purnama, Galileo memperhitungkan bahwa ini diakibatkan Venus yang mengorbit matahari. Dan ia mengambil kesimpulan bahwa pusat semesta adalah matahari dan bukan bumi, seperti yang dipercaya orang pada umumnya di saat itu. Hasil penelitiannya diterbitkan dalam sebuah buku berjudul Dialogue Concerning the Two Chief World Systems pada tahun 1632. Dan karena itulah dia diadili dan dipenjara seumur hidup di rumahnya sendiri, karena dianggap melawan hukum agama. Tuhan menciptakan manusia yang mulia dan menempatkannya pada bumi sebagai pusat semesta. Begitu kata mereka pada saat itu. Dan Galileo bertahan dengan pendapatnya yang menurutnya adalah kebenaran. Dia menjalani hukuman yang ditimpakan pada dirinya, hingga menemui ajalnya dalam statusnya sebagai orang sesat yang disematkan pada dirinya. Lebih dari 300 kemudian, yaitu pada tahun 1992, pemerintah di Vatikan memulihkan status Galileo secara formal. Para astronom setelah Galileo mengalami kesulitan dalam mengalami permukaan planet Venus. Venus yang cemerlang seakan diselimuti semacam kelambu atau tirai yang pekat. Begitu misterius. Apa yang ada di balik tirai? Tidak jauh berbeda dengan sang Venus dalam mitologi Yunani, ternyata di balik cantik dan cemerlangnya planet Venus, dia menutupi diri dengan tirai misteri yang pekat. Dia menyimpan rahasianya dengan begitu kuat. Beratus tahun, para astronom dibuat penasaran ingin menembus tirai itu. Barulah, setelah Uni Soviet meluncurkan robot antariksa pada tahun 1969, para ahli mengetahui apa yang ada di balik tirai. Yang tak lain, tirai tersebut adalah awan tebal yang menyelimuti seluruh permukaan Venus. Robot ruang angkasa itu tidak bertahan lama di sana. Dalam hitungan 50 menit, komunikasi hilang dan sang robot diperkirakan hancur. Tetapi sebelum hancur, robot itu sempat menyampaikan pesan ke planet bumi bahwa suhu di permukaan Venus mencapai 464 derajat Celcius, hampir 5 kali lipat dari titik didih air. Sang Dewi Cinta, sang Venus, ternyata benar-benar hot dalam artian sebenarnya. Venus sering disebut sebagai kembaran planet bumi. Berbagai karakter Venus ternyata tidak jauh berbeda dengan bumi. Misalnya ukuran dan gravitasinya. Venus juga ternyata memiliki atmosfer yang tebal dan pekat, bahkan lebih pekat dari atmosfer bumi. Tetapi suhu udara di permukaan Venus menjadi begitu panas karena kandungan karbon dioksida yang sangat tinggi. Sedangkan karbon dioksida dikenal sebagai gas yang memiliki efek rumah kaca. Panas yang terserap dari matahari seakan disekap oleh atmosfernya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari planet Venus adalah, jika kita tidak berhati-hati dengan polusi karbon dioksida, masa depan planet kita ini bisa menjadi Venus